251 skema anak kecil. Sudut mata Li Hanlin berkedut. Anak ini, dia sedang merencanakan sesuatu. Sampai-sampai dia merasa tidak berdaya. Sebelumnya, saat menerima telepon dari Yuyu, dia mendengar Yuyu berteriak kesakitan di ujung telepon. Dia segera meletakkan semua barangnya dan bergegas menghampiri. Begitu membuka pintu, dia melihat Yuyu tergeletak tak sadarkan diri di tanah. Dia kemudian terbang menghampirinya dan mengangkatnya. Menyadari bahwa bocah lelaki itu pingsan dan tidak tahu apa-apa tentang situasinya, Li Hanlin menjepit filtrumnya dengan maksud melakukan CPR padanya. Tiba-tiba, mata bocah lelaki itu terbuka lebar, beberapa cubitan di filtrum itu tampaknya berhasil karena dia benar-benar sadar kembali. Yuyu menamparnya dan wajahnya berubah ke samping. Menjijikkan. Tepat ketika dia merasa sangat dirugikan, anak kecil itu bersandar lemah di dadanya, napasnya sesak, dan wajahnya benar-benar memerah. Dia segera menanyakan situasinya. Yuyu lalu menunjuk kotak P3K di lemari dan berkata, Bawa ke sini. Ia segera membawa kotak P3K kepadanya. Anak laki-laki itu menemukan botol obat dengan susah payah dan menelan pilnya, tetapi gejalanya tampaknya tidak hilang. Karena itu, ia segera membawanya ke rumah sakit umum terdekat. Pertolongan pertama diberikan, dan kondisinya akhirnya stabil. Akan tetapi, permintaan Yuyu berikutnya membuatnya sedikit terdiam. Nanti kalau mamaku telpon, tolong besar-besarkan saja kondisiku. Matanya hampir terbelalak saat mendengar ini. Tuan, bukankah Anda sangat mencintai ibu Anda? Apakah Anda tidak takut membuatnya khawatir? Bukankah seharusnya dia mengkhawatirkanku? Balas Yuyu dengan nada tidak puas. Li Hanlin tercengang mendengar kata-katanya. Dia merenungkannya cukup lama. Apa yang Yuyu katakan tampaknya masuk akal. Meninggalkanku sendirian di rumah sehari semalam. Bukankah seharusnya dia bertobat dan merenung? Sekali saja, biarkan dia lebih peduli padaku, lanjut Yuyu. Ia menundukkan kepalanya dan mencengkeram ujung selimut dengan erat. Alisnya yang berkerut membuatnya tampak agak tak berdaya. Hanya ketika seseorang kehilangan sesuatu, mereka akan tahu bagaimana menghargainya, tetapi begitu seseorang kehilangannya, mungkin itu tidak akan pernah kembali lagi. Oleh karena itu, panggilan telepon itu pun dibuat. Dia selalu peduli pada ibunya yang bodoh itu. Dalam hal apapun, baik besar maupun kecil, selama ibunya yang mengurusnya, dia tidak pernah mengharapkan balasan yang besar dari ibunya. Dia hanya berharap ibunya bisa mengurus dirinya sendiri, dengan begitu pikirannya akan tenang. Namun, ia menyadari, terkadang, ia lebih suka bersikap sedikit lebih lemah dan lebih bergantung pada ibunya, dengan begitu, ibunya akan lebih menaruh perhatian padanya. Oh, Yuyu mengangguk. Ia sedikit mengernyitkan alisnya lalu berkata, menurutku apa yang kau katakan tidak cukup serius. Apa yang tidak terlihat bagus. Kau seharusnya tidak mengatakannya seperti itu. Tiba-tiba dia terdiam, lalu berkata dengan tatapan dingin, seharusnya kau bilang kalau aku hampir mati. Lengkung bibirnya, yang menggambarkan motif tersembunyi yang dipendamnya, membuat bulu kuduknya merinding. Anak ini, memang tidak bisa ditebak. Apakah dia baru berusia 6 tahun? Meski begitu, apa yang dikatakannya tidak dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan. Jika dia tidak datang tepat waktu, kondisi anak kecil ini akan semakin memburuk dan dia benar-benar dalam bahaya. Li Hanlin mengerti bahwa perintahnya mengatakan hal itu hanyalah sebuah rencana licik. Dunia anak-anak sangatlah polos, mereka tidak tahu bagaimana memutarbalikkan kata-kata atau menyusun rencana. Meskipun Yun Tianyu dianggap sebagai yang terbaik di antara anak-anak, dengan IQ dan EQ-nya yang tak tertandingi, jauh di lubuk hatinya, dia sangatlah polos. Dia hanya tahu bahwa jika dia bertindak sedikit lebih lemah dan sedikit lebih menyedihkan, ibunya akan lebih peduli dan mencintainya. Yun Tianyu perlahan berbaring di tempat tidur. Dengan suara pelan, dia berkata, aku tidak boleh kalah dari pria itu. Aku harus merebut kembali hati ibuku. Li Hanlin menatap anak laki-laki kecil itu yang meringkuk seperti bola di tempat tidur dan menggelengkan kepalanya tanpa daya sementara hatinya agak sakit. 252 Perceraian. Mobil berhenti di pintu masuk rumah sakit untuk menurunkan Yun Sishi terlebih dahulu. Mu Yaze segera mengikutinya setelah memarkir mobil. Dia berlari sepanjang jalan menuju departemen rawat inap. Saat dia memasuki departemen, dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Lin Hanlin, hanya untuk menyadari bahwa ponselnya kehabisan baterai.
Dalam kecerobohannya, dia lupa membawa secarik kertas tempat dia menulis nomor kamar. Akan sulit menemukan kamar Yuyu di rumah sakit sebesar itu. Sambil menggigit bibir bawahnya karena frustrasi, dia tahu dia harus meminta bantuan di meja informasi rumah sakit. Namun seseorang memanggilnya sebelum dia bisa mencapai meja. "Sishi, kamu di sini juga." Dia berbalik dan terkejut melihat Li Qin berdiri di belakangnya dengan ekspresi terkejut. Wajahnya agak kaku dan tampak aneh. "Mengapa dia ada di sini?" Bingung, dia bertanya, "Mengapa kamu ada di sini?" "Anak itu dirawat di rumah sakit. Saya juga baru saja tiba. Apakah Anda sudah diberitahu tentang kejadiannya?" Entah mengapa, ibu angkatnya bersikap sopan dan tersenyum lembut padanya. Tidak seperti Li Qin di masa lalu yang akan menyapanya dengan sarkasme dan hinaan. Sikapnya yang berubah 180 derajat membuatnya tidak nyaman. "Anaknya terluka. Kamu, apakah?" Kepala sekolah Li menghubungi ayah saya terlebih dahulu, sehingga mereka bisa datang untuk membayar biaya rumah sakit. Seharusnya begitu. Setelah kepala sekolah Li membawa Yuyu ke rumah sakit saat dia pingsan, dia mungkin menghubungi ayahku saat dia tidak bisa menghubungiku. Dia ingat bahwa dia telah mencantumkan nomor Yun Yecheng sebagai salah satu kontak darurat. Ini seharusnya tidak mengejutkan. Saya tidak bisa berharap kepala sekolah membayar tagihan terlebih dahulu karena dia tidak ada hubungan keluarga dengan kami. Saya seharusnya bersyukur bahwa dia segera membawa anak saya ke rumah sakit ketika dia pingsan. Kepala sekolah Li mungkin menghubungi ayah saya, dan begitu dia tahu tentang rawat inap Yuyu, dia bergegas ke sini untuk membayar biaya rawat inap. Meski begitu, sikap ibu angkatnya sedikit mengkhawatirkan. Wanita ini tidak pernah gagal mencemooh putranya di masa lalu, namun sekarang. "Apakah kamu juga baru saja sampai?" tanyanya. Ayahmu sudah lama ke sini, tapi dia pergi untuk membayar biaya rumah sakit. Kami tidak punya banyak uang, tapi anak itu butuh uang untuk berobat, jadi kami membayarnya dengan apapun yang kami punya sekarang. Kami harus memikirkan cara untuk menutupi kekurangannya. Wajahnya tampak khawatir saat dia berbicara. Yun Yecheng dan dia telah menguras semua yang mereka miliki, berikut tabungan di bank, yang hanya berjumlah 10.000 yuan. Meskipun seseorang telah membayar tagihan medis Yunna sebelumnya, dokter mengatakan bahwa pembayaran tersebut tidak akan cukup untuk menutupi biaya perawatan lebih lanjut. Itu akan membutuhkan tambahan 20.000 yuan. Namun, di mana mereka bisa mendapatkan uang? Situasi keuangan di negara asal mereka selalu sulit. Yun Yecheng sangat marah ketika mengetahui bahwa dia telah memaksa Yun Sishi untuk menjadi ibu pengganti dan mengancam akan menceraikannya. Perceraian. Bagaimana? Apa yang akan terjadi padanya jika mereka bercerai? Apa yang akan terjadi pada Yunna? Dia ngeri memikirkan perceraian. Perceraian. Bagaimana itu mungkin? Meskipun di matanya, dia sekarang terpuruk dan hanya seorang pria miskin, yang tidak bisa memberinya uang atau kekayaan, tetap saja, apa yang akan terjadi padanya jika mereka bercerai? Ia terbiasa hidup enak, tidak perlu khawatir akan kebutuhan dasarnya. Bahkan saat keluarga Yun mengalami masa sulit, ia tidak perlu repot-repot mengerjakan pekerjaan rumah tangga saat Yun Yecheng dan Yun Sishi menanggung beban berat. Jika mereka benar-benar harus bercerai, ini belum saat yang tepat. 253 Yunna cacat. Jika mereka benar-benar perlu bercerai, ini belum saat yang tepat. Dengan kondisi Yunna yang buruk, dia membutuhkan bantuannya untuk mencari uang untuk operasi rekonstruksi. Dia bisa saja disingkirkan setelah itu, tetapi tidak sekarang. Selain itu, dia ingin Yun Sishi menanggung sebagian biaya operasinya, jadi dia bersikap sangat baik padanya saat mereka bertemu sekarang. Dia berasumsi bahwa putri angkatnya telah mendengar tentang penderitaan Yunna dari Yun Tianyu dan bergegas mengunjunginya di rumah sakit. Dalam hatinya, dia berharap agar Yunna memaafkan dendam masa lalu mereka dan membantu putri kandungnya membayar biaya tersebut. Rupanya, Yun Sishi juga salah paham. Berpikir bahwa ibu angkatnya dengan baik hati mengunjungi Yuyu dan bahkan menawarkan untuk membayar tagihan rumah sakit, hatinya dipenuhi dengan rasa terima kasih. Hatiku sakit melihat anak ini menangis dengan begitu menyedihkan. Dokter ingin kita membayar 20.000 yuan segera, tetapi ayahmu dan aku hampir tidak bisa menyediakan 10.000 yuan meskipun semua tabungan kami telah dikuras. Kami sedang mengkhawatirkan hal ini sekarang. Jangan khawatir, aku punya uang. Di mana kamarnya?
Dia kembali merasa cemas saat memikirkan Yuyu. Kamu bawa uang. Bagus sekali. Ibu angkatnya dengan senang hati meraih tangannya dan menuntunnya ke dalam lift. Ketika lift berhenti di lantai 8, Likin buru-buru menuntunnya ke kamar 5020 dengan wajah cemas. Yun Sishi juga tampak khawatir, tetapi ketika dia melihat orang yang wajahnya dibalut perban tebal, terbaring di ranjang rumah sakit saat memasuki kamar, ekspresinya berubah. Orang yang terbaring di tempat tidur itu setengah sadar dan tidak bereaksi apapun saat memasuki ruangan. Apa yang terjadi? Tanyanya segera. Dia pikir Likin ada di sini untuk Yuyu. Hai, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Ibu angkatnya menangis terseduh-seduh saat melihatnya menanyakan keadaan adik angkatnya. Aku menerima telepon pagi ini yang mengatakan bahwa Yuna mengalami kecelakaan. Saat kami bergegas ke sana, dia sudah dalam kondisi yang menyedihkan. Ayahmu yang patah hati menangis di belakangku. Wajah Yun Sishi berubah muram. Dengan emosi campur aduk, dia menatap adik angkatnya, yang sedang berbaring di tempat tidur. Ibu angkatnya masih terisak-isak, dokter mengatakan bahwa wajah anak itu memiliki banyak luka, yang telah dijahit, dan sekarang dia cacat. Kami tidak tahu jenis pisau apa yang digunakan di wajahnya, tetapi beberapa luka dangkal sementara sisanya dalam. Ini pasti tindakan balas dendam. Namun, jika kami punya cukup uang, Departemen Bedah Plastik dan Rekonstruksi dapat membantu kami mengembalikan penampilan aslinya. Sishi, dapatkah kamu menemukan cara? Dia berdiri tak bergerak sementara hatinya hancur saat mendengar hal ini. Awalnya ia mengira ibu angkatnya baik hati karena berada di sana untuk putranya. Namun, bagaimana mungkin, saat ia masih kecil dan dirawat di rumah sakit karena radang paru-paru dan demam tinggi, wanita itu tidak pernah menjenguknya sekalipun. Mengapa dia peduli pada Yuyu saat dia sakit? Apa yang kamu inginkan? Baiklah, Likin dengan hormat menariknya ke sudut sebelum memohon dengan lembut, wajah Nana sekarang rusak, tetapi dokter mengatakan kepada kita bahwa jika kita dapat mengumpulkan 50.000 yuan, dia dapat menjalani operasi rekonstruksi yang akan mengembalikan penampilannya. Seperti yang kamu tahu, Nana adalah anak yang sombong. Sebelumnya, ketika dia bangun dan mengetahui bahwa wajahnya rusak, dia sangat kesal sehingga dia mengancam akan bunuh diri. Ayahmu patah hati dan menyalahkan dirinya sendiri. Apakah kamu punya cara untuk mengumpulkan 500.000 yuan? 500.000 yuan. Di mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Potongnya saat wajahnya berubah gelap. Ibu angkatnya akhirnya mengungkapkan niatnya yang sebenarnya, tujuannya adalah untuk meminta uang. 254 meminta uang padanya. Ini menjelaskan mengapa dia telah melepaskan sikap menghina yang biasa dia tunjukkan terhadap putrinya, dia ingin putrinya mencari uang untuk operasi rekonstruksi putrinya. Yun Sishi tidak tahu apa yang menyebabkan wajah Yuna hancur. Bukankah dia langsung pulang setelah meninggalkan pesta kemarin? Tapi memangnya kenapa kalau dia tidak melakukannya? Mungkin tidak berperasaan untuk mengatakan ini, tetapi bahkan jika dia cacat, tanpa bantuan, atau lebih buruk lagi, meninggal, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Dia telah dicap sebagai si jalang kecil oleh pasangan ibu anak selama ini, dan kemudian mereka akan bersikap akrab dengannya saat dia bisa dimanfaatkan. Apakah mereka benar-benar ingin memerasnya hingga kering sebelum mereka akhirnya berhenti? Dia tidak akan sebodoh itu lagi. Sishi. Likin hampir saja meledak karena sikapnya yang acuh tak acuh, tetapi ia segera sadar ketika teringat bahwa wanita ini adalah satu-satunya harapan putrinya. Oleh karena itu, ia menelan harga dirinya, bersikap baik dan melanjutkan, kau tidak mungkin tidak berperasaan. Apa kau begitu jahat sampai-sampai hanya melihat adikmu bunuh diri? Apa maksudmu? Tanyanya mengejek, aku tidak melakukan ini padanya. Apakah kau melempar tanggung jawab kepadaku? Bukan itu yang ku maksud. Bagaimana kau bisa memutarbalikkan kata-kataku? Ibu angkatnya dengan cemas menjelaskan, lagi pula, aku tidak meminta lebih. Operasinya hanya butuh 500.000 yuan. Ini uang kecil untukmu, kan? 500.000 yuan. Apakah aku harus memberimu uang karena mudah bagimu untuk memintanya? Dia menahan amarahnya yang mendidih. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Kamu punya uang. Nada bicara Likin meninggi saat dia melanjutkan, kenapa kamu tidak punya uang sebanyak ini? Aku melihatmu memegang tas tangan Armani beberapa hari yang lalu. Tas itu bernilai beberapa juta, tapi kamu malah bilang kalau kamu tidak punya uang sekarang.
Apa kamu benar-benar tidak berperasaan sampai tidak menyelamatkan adikmu? Itu, dia mengernyitkan dahinya dengan tidak senang ketika ibu angkatnya menyebutkan gaun itu dan ingin menjelaskannya, tetapi akhirnya mengurungkan niatnya, karena merasa tidak perlu menjelaskannya kepada mereka, dan hanya berkata dengan tegas, aku tidak punya uang sebanyak itu. Apa kau benar-benar tidak berperasaan? Pikirkan tentang kebaikan yang telah ayahmu tunjukkan padamu selama bertahun-tahun. Kakakmu sekarang dalam keadaan yang sangat buruk, bisakah kau melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya? Dia berseru kesakitan, lalu tiba-tiba menambahkan, pasti ada sugar daddy di luar sana yang mampu membelikanmu pakaian semahal itu, kan? Wajahnya penuh dengan keseriusan kata-kata memalukan yang meluncur begitu saja dari bibir Likin. Bangsal ini menampung lebih dari satu pasien, dan anggota keluarga penghuni lainnya menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Arti dari perkataan wanita itu jelas, ada seorang sugar daddy yang mendukungnya karena dia mampu memakai merek Armani. Ibu angkatnya tidak berusaha merahasiakan perkataannya meskipun ada orang-orang di ruangan itu. Semua orang, baik pasien maupun anggota keluarga mereka, mulai melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Awalnya, mereka merasa kagum dengan penampilannya yang polos dan memukau saat pertama kali melangkah masuk ke ruangan, tetapi sekarang setelah mereka terpengaruh oleh apa yang baru saja mereka dengar tentangnya, mereka sesekali menunjuknya dengan jari sambil menggelengkan kepala. Mereka tidak menyangka bahwa wanita secantik itu akan menjadi wanita simpanan. Ekspresi kekaguman dan keheranan mereka berubah menjadi ekspresi penghinaan dan penghinaan. Dia dengan paksa mengatupkan bibirnya karena malu. 255 rontok. Yun Sishi tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain tentangnya, yang ada dalam benaknya adalah betapa kasarnya ibu angkatnya terhadapnya. Saya tidak punya, Likin menegur, tidak punya. Jangan coba-coba menyembunyikan kebenaran dariku. Para tetangga melihatmu pergi dengan Bentley hari itu. Jangan bilang kau membeli mobil itu dengan uangmu sendiri. Dia tertegun dan kemudian menyadari bahwa Gu Xingzi memang menjemputnya dengan Bentley pada hari pesta. Tetangga mereka hanya melihatnya masuk ke dalam mobil Bentley, yang dengan megahnya memasuki komunitas kecil mereka. Hari itu, mereka tidak tahu bahwa mobil itu ada di sana untuk mengantarnya ke pesta dan hanya berasumsi bahwa dia sedang menjalin hubungan tidak senonoh dengan seorang pria di luar sana dengan imbalan keuntungan materi. Sangat sering, penampilan glamor seseorang sudah cukup bagi orang untuk membentuk opini bias tentang mereka, mencoreng reputasi orang tersebut karena cemburu dan iri hati. Hal ini sampai ke telinga ibu angkatnya, dan ia pun tak meragukan rumor tentang dirinya yang mempunyai seorang sugar daddy. Kenyataannya, dia tidak punya sugar daddy, jadi bagaimana dia bisa mendapatkan 500.000 yuan? Apakah dia benar-benar harus mengeluarkan uang hanya karena wanita ini membuka mulut untuk bertanya? Jika dia tidak mampu melakukannya, apakah dia akan dicap tidak berbakti? Tiba-tiba dia merasa lelah dan mubazir untuk menjelaskannya lebih lanjut, jadi dia memutuskan untuk tidak mengatakannya lagi. Ketika Likin menyadari bahwa dia tidak tergerak untuk menyetujui meskipun pidatonya panjang lebar, dia mengeluh dengan getir dengan suara yang cukup keras untuk didengar orang-orang di ruangan itu. Kamu belum berbicara sepatah kata pun meskipun aku sudah menjelaskan sebanyak ini. Apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu, orang yang benar-benar tidak berperasaan yang dikirim Tuhan sebagai pembalasan? Yun Sishi berdiri diam, wajahnya tampak sangat dingin. Beberapa orang yang lewat tidak dapat menoleransi hal itu lebih jauh dan mencela dia di depan umum. Saya katakan, nona kecil, ini tidak pantas. Kamu seharusnya membantu keluargamu yang membutuhkan. Lagi pula, yang memohon kepadamu adalah ibumu, tetapi kamu tetap tidak tergerak dan acuh tak acuh. Kamu sangat tidak berbakti. Benar sekali, yang terbaring di tempat tidur sekarang bukanlah orang asing, itu adalah adikmu. Apa kau benar-benar tidak berperasaan? Beberapa pasien di dekatnya juga menegurnya. Kalau aku punya anak perempuan seperti itu, aku akan meninggalkannya begitu dia lahir. Bukankah dia akan menjadi aib bagiku saat dia dewasa? Bahunya bergetar sesaat. Saudari, ya, Yunna adalah adik perempuannya yang sangat disayangi dan dimanjanya sejak kecil. Ia menabung untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga uangnya dapat digunakan untuk membeli baju yang disukai adiknya. Dia bahkan membelikan adik angkatnya iPhone Apple terbaru dengan uang hasil jerih payahnya dari bekerja paruh waktu. Harganya beberapa ribu yuan. Bukankah selama ini dia bersikap baik kepada saudara perempuannya?
Namun, apa yang dilakukan saudara perempuannya kepadanya sebagai balasan? Ibu angkatnya diam-diam senang melihat orang lain membelanya meskipun dia mempertahankan penampilannya yang menyedihkan dan tak berdaya. Ya ampun, tahukah kamu bahwa dia bahkan bukan anak kandungku? Dia anak angkatku dan suamiku, tapi dia sudah bertengkar denganku sejak kecil. Diadopsi. Semua orang tercengang dan makin marah ketika mendengar ini. Tidak tahu terima kasih. Dia anak adopsi, iya. Tidak heran, anak kandung tidak akan sekejam ini, kan? Kamu keterlaluan. Beginikah caramu mengungkapkan rasa terima kasihmu? Apakah kamu akan hidup sebaik ini jika ibumu tidak mengadopsimu? Kamu harus ingat bahwa kamu berutang pada mereka atas kehidupanmu yang baik sekarang. Sekarang, dia bisa berempati dengan perasaan dituduh secara salah tanpa ada kesempatan untuk pembenaran. Namun, hatinya tertuju pada Yuyu. Merasa cemas, dia berbalik untuk pergi. Likin melihatnya berjalan menjauh dan langsung menerjang ke depan untuk meraih sikunya. Dia tidak mau diganggu oleh ibu angkatnya dan mendorongnya pergi. Wanita itu dengan mudahnya jatuh ke lantai dan berteriak, "Aku kena pukul." Aku menarik tanganmu pelan-pelan. "Kenapa kamu berpura-pura?" Tanyanya dengan marah, "Kamu sekarang dalam kondisi kritis. Aku tidak punya kesabaran untuk omong kosongmu." Dengan itu, dia berbalik untuk pergi tetapi dihalangi oleh anggota keluarga pasien lain yang memadati pintu masuk. "Menurutmu, kemana kau akan pergi? Anak yang tidak berbakti, kamu tidak tahu malu. Kamu benar-benar memukul ibumu." Matanya bersinar berbahaya. "Enyahlah. Jangan halangi jalanku." 256 Dia akhirnya tersentak. Salah satu wanita berbicara dengan sangat singkat, seolah-olah dialah yang berada di posisi Likin. Dia sangat marah. Merasa marah padanya, wanita itu berkata, "Jika aku jadi dia, aku pasti akan marah pada putri yang tidak berbakti sepertimu." Tepat sekali. Orang bilang anak perempuan adalah yang paling manis, mereka adalah selimut kecil ibunya. Tapi anak perempuan yang tidak berperasaan seperti kamu adalah yang pertama kulihat. Yun Sishi mengatupkan bibirnya dan menahan diri. Air mata menggenang di matanya, tetapi dia berusaha menahannya agar tidak mengalir keluar. Tiba-tiba, dia mendongak dan bertanya, "Sudah cukup." Volume suaranya tidak keras, tetapi penuh energi dan memancarkan aura dingin. Bangsal itu langsung hening. Semua orang menatapnya dengan marah atau heran. Mereka tidak mengerti apa-apa dan hanya berpikir bahwa dia tidak bisa ditebus. Namun, ia menarik napas dingin dan berkata kepada massa, "Siapa kalian yang berani mengkritik saya? Hei, gadis kecil, kau benar-benar kejam dengan kata-katamu." "Iya." Tidak mau mengalah, dia membalas, "Apakah aku mengejekmu atau melotot padamu? Dari awal, bukankah kalian yang menuduhku?" Semua orang dibuat terdiam oleh kata-katanya. Dia melanjutkan, "Apakah Anda benar-benar mengenal saya, bagaimana saya telah menderita selama lebih dari 20 tahun? Apakah kalian tahu kesulitanku? Apakah kalian tahu penderitaanku? Kalian tidak tahu apa-apa, tetapi kalian bertindak seolah-olah kalian sangat memahamiku. Ini masalah keluargaku. Apakah giliran kalian untuk ikut campur? Kami tidak mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Kami hanya berpikir bahwa gadis sepertimu seharusnya berperilaku baik, dan tidak menumpang pada pengusaha kaya." Tepat sekali. Tak tahu malu, menyerbu keluarga orang lain dan tidak menjalani kehidupan yang bermoral, orang sepertimu benar-benar pecundang di masyarakat. Likin semakin menghasut orang banyak sambil berpura-pura menyesal, "Kalian, berhenti. Aku sudah dipermalukan. Lagi pula, seseorang tidak akan dekat dengan anak angkat dibandingkan dengan anak kandung. Ini tidak bisa dihindari. Berbakti kepada orang tua adalah satu hal, berprinsip adalah hal lain. Gadis muda seperti dia memilih menjadi simpanan dari semua hal lainnya." Yun Sishi berdiri sendirian di tengah-tengah diskusi mereka, tampak sedikit kesepian. Di tengah semua orang yang mengutuknya atas nama keadilan, suara elegan seorang pria menyela. "Nyonya." Semua orang menoleh, hanya untuk melihat seorang pria dewasa berbadan tegap bersandar di pintu dengan wajah tanpa ekspresi. Sedikit kekecewaan tergambar di wajahnya yang tampan bak dewa. Begitu dia melihatnya, dia secara intuitif menundukkan kepalanya karena malu. Yun Na pun membuka matanya. Padahal, dia sudah lama terjaga dan hanya berpura-pura tidur. Ketika dia sedang merenung, luka-luka di wajahnya menjadi iritasi, membuatnya bengkak dan sakit,
namun Yun Sishi ini tetap tidak mau mengeluarkan uang dari sakunya untuk merawat wajahnya, dan rasa malu itu semakin membuatnya marah. Oleh karena itu, ketika dia mendengar orang banyak yang jahil itu berpihak kepada ibunya dalam mengejek adik angkatnya, dia merasa senang dalam hatinya. Suara datar pria itu membuatnya terbangun karena terkejut. Saat dia membuka matanya, dia melihat pria di pintu. Mu Yaze, mengapa CEO grupmu ada di sini? Ketika Li Qin melihatnya, dia terdiam membeku, seakan-akan tersambar petir. Yun Na tidak mengenalinya. Dia tidak tahu siapa dia, tetapi dengan matanya yang tajam, dia menyadari bahwa wajahnya mirip dengan Yun Tianyu. Sebenarnya, mereka jauh dari sekadar identik. Mata itu, hidung mancung itu, dan bahkan bibir tipis dan indah itu, semuanya persis sama dengan Yuyu. Bagaimana dia akan percaya jika ada yang mengatakan padanya bahwa laki-laki ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan bajingan kecil itu? 257 ayah anak itu. Apakah dia benar-benar ayah biologis anak itu? Li Qin tercengang. Ia mengamati pria tampan bagai dewa di hadapannya. Blus buatan tangan Armani, celana panjang ramping yang dibuat dengan baik, sepatu kulit mahal, dan jam tangan mewah. Berbeda dari para bangsawan baru yang berpenampilan biasa-biasa saja, pria ini memancarkan aura bangsawan sejati. Hanya dengan sekali lihat, siapapun bisa tahu bahwa ia terlahir kaya, ia kaya raya dan terhormat. Dia begitu tercengang hingga matanya hampir keluar. Dia tahu bahwa ayah kandung Yun Tianyu adalah orang kaya. Bagaimanapun, seorang kaya baru tidak akan mampu membayar gaji sebesar itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa majikannya akan setampan ini, dan dia bahkan tampak sangat muda, sekitar 25 atau 26 tahun. Mungkinkah dia masih lajang? Jika memang begitu, dia sedikit menyesalinya. Jika dia sudah tahu hal ini sebelumnya, maka, saat itu, bukankah dia bersikap lunak pada Yun Sishi? Dia mengepalkan tangannya. Api kecemburuan tiba-tiba menyala di dalam hatinya. Karena bisnis Yun Yecheng saat itu, ia berhubungan baik dengan wakil presiden rumah sakit swasta milik Deseng Financial Group. Ia mengikuti petunjuk ini dan mengetahui dari wakil presiden bahwa keluargamu diam-diam mencari ibu pengganti. Meskipun persyaratannya ketat, imbalan yang mereka tawarkan sangat besar. Karena itu, dia mengalihkan perhatiannya kepada putri angkatnya. Saat itu, anak angkatnya itu masih berusia 18 tahun, dengan parasnya yang rupawan, ia tumbuh dengan cantik, fitur-fiturnya sungguh luar biasa. Oleh karena itu, setelah mendesaknya berulang kali, dia akhirnya menemaninya untuk menandatangani kontrak itu. Karena mengira majikannya adalah seorang pria setengah baya yang jelek dan gemuk, dia pun bersorak kegirangan tanpa henti. Hanya dengan membayangkan wanita jalang yang paling dibencinya ini dirusak oleh pria yang jelek dan ganas saja sudah membuatnya sangat gembira. Akan tetapi, sekarang setelah dia melihatnya, itu tentu saja merupakan tamparan keras di wajahnya. Jika dia tahu tentang ini lebih awal, bukankah lebih baik membiarkan Yun Na mencobanya terlebih dahulu? Mungkin, jika anak ini sedikit lebih kompeten, dia bisa naik status dan menjadi simpanan muda keluargamu. Jika saatnya tiba, dia tidak akan menderita dan khawatir seperti ini lagi. Orang-orang lain di bangsal itu juga tercengang. Mereka belum pernah melihat pria setampan itu sebelumnya. Wajahnya, yang tampak seperti dipahat oleh pisau, dipenuhi dengan permusuhan, entah bagaimana ia memancarkan cahaya keemasan dari kepala hingga kaki. Setiap gerakannya memiliki aura bangsawan yang khas. Mu Yaze berjalan mendekati Yun Sishi yang berdiri di samping tempat tidur dan mengulurkan tangannya untuk mengacak-acak rambutnya. "Mengapa kamu tidak menungguku?" Dia menatapnya dengan kelembutan di matanya yang mampu mencairkan salju. Hati beku Yun Sishi berangsur-angsur mencair sebagai akibatnya. Dia tidak terbiasa dengan pria yang bersikap lembut padanya. Saya pergi memarkir mobil, jadi saya datang terlambat." Dia bicara lembut, "Tidak apa-apa. Apakah kamu terluka saat aku tidak ada?" Dia ragu untuk bicara. Dia mengangkat pandangannya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. "Aku baru saja di depan pintu. Kurasa aku mendengar seseorang memanggilmu wanita simpanan." Dia mengangkat matanya dan mengamati bangsal rumah sakit tanpa emosi sekali sebelum mengarahkan pandangannya ke beberapa anggota keluarga pasien lainnya. Menatap mereka dengan mata tajam, dia bertanya dengan nada datar, "Siapa yang mengatakan itu?" Dia mengucapkan 3 kata ini dengan santai dan datar,
namun jika membaca makna tersirat, orang akan tahu bahwa kata-katanya penuh dengan ketidakbahagiaan. Dia memancarkan aura yang mengerikan, jika seseorang berdiri di sampingnya, mereka akan terluka karenanya. Tiba-tiba, kerumunan yang sebelumnya saling berceloteh, kini terdiam membisu. 258 menuntut uang dalam jumlah yang sangat besar. Kerumunan orang itu menatap pria itu dengan tidak percaya, dan mereka menoleh kembali ke arah Li Qin. Mereka sekarang bingung. Bukankah dia mengatakan bahwa putrinya keluar dan berhubungan dengan bos-bos besar? Mungkinkah pria ini, Li Qin telah menerima pukulan berat? Pria itu bertanya sekali, dan semua orang terdiam. Siapakah yang berani berkata jujur padanya? Menghadapi aura intens yang terpancar darinya, semua orang kemudian kehilangan amarah dan menundukkan kepala dengan canggung untuk melakukan tugasnya. Kau, siapa kau di mata Sishi kami? Li Qin akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Yun Sishi mengernyitkan alisnya karena jijik. Kita, bagaimana bisa sikap ibu angkatnya tiba-tiba berubah drastis? Siapa dia? Dia melirik ibu angkatnya, lalu menundukkan kepalanya untuk bertanya. Dia jelas tidak ingin terlibat lebih jauh dengannya, jadi ketika lelaki itu bertanya, dia hanya menjawab, ibu angkat. Ibu angkat, wanita yang memaksanya menandatangani kontrak ibu pengganti 6 tahun lalu. Dia menatapnya tajam. Wanita ini sungguh jahat. Dulu, kalau bukan karena kontrak itu, apalagi ide yang akan dia miliki terhadap putri angkatnya. Sialan. Li Qin mundur karena tatapan tajamnya. Tubuhnya sedikit gemetar. Bagaimana mungkin mata pria ini begitu menakutkan? Matanya tampak seperti pisau yang ingin mencabik dagingnya. Ada apa? Yun Sishi melirik Yunna yang sedang terbaring linglung di tempat tidur, dan berkata dengan sederhana, adik perempuanku mengalami kecelakaan, dan sekarang dia membutuhkan sejumlah besar uang untuk operasi plastik, atau wajahnya akan tetap rusak. Ibu angkatku meminta uang kepadaku, aku tidak memilikinya, dan mustahil bagiku untuk memberinya uang itu. Dia bertanya, berapa banyak yang kamu butuhkan? Tanpa menunggu jawabannya, Li Qin segera menjawab, 1 juta yuan. 1 juta. Mata Yun Sishi dipenuhi amarah dan malu. Bukankah dia baru saja mengatakan bahwa dia butuh 500.000 yuan? Mengapa dia meminta 1 juta yuan sekarang? 1 juta. Bukankah kamu baru saja mengatakan 500.000 yuan? Mengapa sekarang menjadi 1 juta? Dia menjadi marah. Ibu angkatnya menjawab dengan canggung, oh, kamu salah dengar. Sebelum Yun Sishi sempat membalasnya, keluarga pasien di sampingnya, yang sebelumnya membela Li Qin, berkata, dia tidak salah dengar. Kamu memang mengatakan 500.000 yuan beberapa saat yang lalu, dan kamu baru saja mengubahnya menjadi 1 juta. Saudari, jangan terlalu serakah. Dia merajuk, nenek kita menjadi seperti ini karena seorang bajingan, dan wajahnya hancur total. Dokter mengatakan bahwa dibutuhkan 1 juta yuan untuk mengembalikan penampilan aslinya. Sebagai kakak perempuan Yunna, Sishi tentu saja memiliki kewajiban untuk membantunya sedikit. Kita adalah keluarga, dan sekarang kita dalam krisis. Tugas. Yun Sishi mengepalkan tangannya. Tugas apa yang kumiliki? Apakah dia lintah? Apakah dia akan menghisap darahnya sampai tetes terakhir? Bagaimana dia bisa begitu serakah? Saya memilikinya, 1 juta yuan. Berdiri di belakangnya, dia berbicara dengan sederhana. Pernyataan sederhana darinya membuat mata semua orang membesar karena terkejut. Seseorang dapat dengan mudah memperoleh 1 juta yuan dengan memintanya, siapa sebenarnya pria ini? Mungkinkah dia seorang miliarder? Mata Li Qin berbinar, dan dia berseru dengan gembira, sudah diputuskan. Ada harapan untuk Nana kita. Siapakah sebenarnya pria ini? Dia benar-benar sekaya ini. Oh ya, kontrak yang ditandatangani sebelumnya menyebutkan upah beberapa juta yuan. Setelah melahirkan, sejumlah besar uang dibayarkan lagi oleh majikan kepada putri angkatnya. Pria ini pasti berasal dari keluarga kaya. Li Qin benar-benar iri. Dia berpikir dalam hati, bertemu dengan investor kaya seperti itu, bukankah Yun Sishi ini benar-benar menjadi kaya? 259 Pemutusan hubungan yang bersih. Li Qin tersenyum dan berkata, Sishi, bagaimana aku menyapa pria ini? Mengapa kamu tidak memberinya tempat duduk? Mu Yaze memperhatikan setiap gerakan dan tindakannya tanpa ekspresi atau reaksi apapun. Dia memang mengatakan bahwa dia punya uang,
tetapi itu tidak berarti dia akan memberikannya. Sambil tampak canggung, wanita itu menoleh ke anak angkatnya. Sishi, bagaimana aku harus menyapa pria ini? Mu, direkturmu, Yunna, yang terbaring di ranjang rumah sakit, dengan malu-malu membuka mulutnya untuk berbicara. Dia tampak gugup. Keterkejutan tampak di wajah ibunya. Nana, apakah kamu mengenalnya? Ya, ibu, dia direkturmu, presiden di Seng Financial Group. Wajah ibunya menjadi pucat karena ketakutan mendengar gelar ini. Mu, presiden grupmu, Mu Yase. Semua orang telah mendengar tentangmu, keluarga elit nomor 1 di ibu kota ini. Ya Tuhan, pria ini adalah presiden grupmu. Ya ampun, Sishi, ini masalah besar. Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Kapan kau mulai berkencan dengan mastermu? Semua orang bisa mendengar kekesalan dalam suaranya meskipun wajahnya tersenyum. Kalau begitu, Sishi, aku akan mempercayakan perawatan adikmu padamu. 1 juta terlalu banyak bagiku, dan aku tidak memilikinya. Tolaknya tanpa berpikir, lalu, setelah jeda sebentar, dia menambahkan dengan dingin, tolong perjelas ini, bahkan jika aku punya uang, aku tidak akan membantu. Wajahnya menegang karena penolakan langsung dari putri angkatnya, dan dia hampir menyerangnya. Namun, karena pria itu ada di sana, dia hanya bisa menahan amarahnya. Berbalik kepadanya, dia memohon, Tuanmu, seperti yang Anda lihat, Nana adalah saudara perempuan Sishi, dan kami sangat membutuhkan uang ini. Bagaimana menurut Anda tentang 1 juta yuan itu? Mengabaikannya sepenuhnya, dia menundukkan kepalanya ke arah Yun Sishi dan bertanya, bagaimana menurutmu? Jelaslah bahwa dia meminta masukannya dengan gerakan ini. Tidak ada yang bisa menyembunyikan rasa sayang di wajahnya. Jelas, selama dia setuju, uang ini tidak akan berarti apa-apa selain serangkaian angka. Ibu angkatnya menatapnya penuh harap, tetapi yang didengarnya hanyalah jawaban dingin, kamu bisa cari solusinya, aku tidak bisa membantumu. Apa maksudmu kau tidak bisa membantuku? Matanya memerah karena cemas. Kau sekarang bersama tuanmu, kan? Grupmu kaya. Katakan saja, 1 juta yuan tidak ada apa-apanya di matanya. Dia tidak tahan dengan keserakahannya yang terang-terangan. Orang-orang lainnya di ruangan itu meratap, saat mereka akhirnya melihat warna aslinya. Sungguh keserakahan yang tak terpuaskan. Apakah mereka salah paham terhadap wanita ini? Semua orang merasa bersalah padanya saat itu. Yun Sishi tersinggung dengan kata-katanya. Apa ini? Apakah dia memerasku agar mau mengemis bersamanya? Ibu angkatnya tidak mau menyerah dan berteriak dengan kesal, Sishi, apa kau akan membiarkan adikmu mati? Apa kau mau ayahmu bertekuk lutut di hadapanmu? Dia sangat marah dalam hatinya. Li Qin sekarang menggunakan ayahnya, Yun Yecheng, untuk mengancamnya sekarang. Aku meninggalkannya untuk mati. Dia tiba-tiba mengangkat dagunya dan menatap dingin ke mata ibu angkatnya, dengan jelas berkata, dia putrimu dan bukan putriku, dia dibesarkan olehmu dan bukan aku. Kenapa aku yang selalu membersihkan kekacauannya? Kau benar, aku diadopsi oleh ayah, tetapi apakah aku budakmu? Apakah aku harus menjual hidupku kepadamu sebelum kau puas? Berapa lama lagi kau berniat mengeksploitasiku sebelum kau berhenti? Bukankah aku sudah cukup disakiti olehmu? Li Qin berdiri di sana, tercengang. Sisanya pun menarik napas tajam mendengar perkataannya. Dia memegangi kepalanya yang sakit dan berkata dengan datar, Li Qin, mulai sekarang aku tidak akan memanggilmu, ibu, dan kamu juga tidak mengakuiku sebagai putrimu. Aku tidak butuh ibu sepertimu. Sedangkan untuk Yunna, semoga kalian berdua beruntung. Aku akan malu pada diriku sendiri jika punya putri seperti ini. 260 menamparkan. Dia memegangi kepalanya yang sakit dan berkata dengan datar, aku akan malu pada diriku sendiri jika aku punya anak perempuan seperti ini. Kamu memainkan peran sebagai ibu yang baik di depan semua orang, tetapi apakah kamu benar-benar peduli padaku? Kamu bahkan tidak menunjukkan perhatian pada putri kandungmu. Dia berjudi dan menggunakan narkoba di luar, apakah kamu tahu itu? Ya, aku saudara perempuannya, jadi aku membantu membersihkan kekacauannya setiap kali dia terlibat masalah besar. Sudahkah kamu memeriksanya? Apa yang telah kamu lakukan untuknya? Musuh-musuhnya datang ke tempatku untuk meminta uang, dan aku harus menggunakan tabungan hasil jerih payahku untuk melunasi utangnya. Pada akhirnya, aku kehilangan pekerjaan karena dia.
Apa lagi yang kamu inginkan dariku? Ibu, apakah kamu vampir? Apakah kamu mencoba menghisapku sampai kering sebelum kamu menyerah? Wajah Li Qin menjadi merah padam mendengar ucapannya. Mu Yaze juga sedikit terkejut. Dia tidak bisa tidak mengingat adegan ketika dia bertemu dengan sosoknya yang putus asa, dia sedang memegang sebuah kotak di tangannya saat itu, jadi mungkin saat itulah dia kehilangan pekerjaannya. Apakah ini sebabnya dia dipecat? Aku akan memberimu nasihat. Daripada meminta bantuan, sebaiknya kau gunakan waktu ini untuk mengajari putrimu dengan baik. Dia mungkin terlihat buruk hari ini, tapi bagaimana dengan besok? Mulutnya terlalu nakal untuk kebaikannya sendiri. Haruskah aku menanggung akibat dari setiap kesalahannya? Setiap kali dia mendapat masalah, mengapa aku harus menjadi orang yang membersihkan kekacauannya dan menyelamatkannya? Mengapa? Dia berhenti sebentar lalu berkata, aku tidak punya energi atau waktu untuk menyia-nyiakannya untukmu. Kau masih menungguku, aku akan membalas jika kau menghentikanku lagi. Setelah mengatakan ini, dia berbalik untuk pergi dan melihat Yun Ye Cheng berdiri di luar pintu dengan kwitansi rumah sakit di tangannya. Dia menatapnya dengan tatapan kosong. Ayah, terperanjat, ia tak menyangka akan mendapati ayah di luar kamar. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berdiri di sana atau seberapa banyak yang dia dengar. Sishi, apakah semua itu benar? Tanya ayahnya, masih tampak tercengang. Dia berjudi dan mengonsumsi narkoba, dan kamu membayar semua utangnya. Yun Na gemetar ketakutan ketika melihat ayahnya. Sialan Yun Sishi, kenapa dia harus mengungkit semua hal ini? Apakah dia ingin menangkapku? Ayah, jangan tanya, aku tidak ingin membicarakan ini lagi. Aku sudah memberikan segalanya untuk keluarga ini, tetapi keluarga ini tidak menerimaku, jadi aku akan pergi. Dengan berat hati, dia berjalan melewatinya. Maaf, aku sedang tidak ingin bicara. Yuyu sedang sakit sekarang. Kamu sakit. Karena khawatir, dia mencoba mengejarnya untuk bertanya tentang cucunya, tetapi dihentikan oleh Mu Yaze, yang berbalik dan menatapnya dengan tatapan peringatan. Tuan Yun, saya sarankan Anda selesaikan dulu masalah keluarga Anda, saya tidak keberatan turun tangan kalau Anda gagal melaksanakan tugas Anda. Maksudnya jelas, Li Qin dan Yun Na akan dihukum jika dia turun tangan. Dia mengikuti Yun Sishi begitu dia mengucapkan peringatan ini, dan keduanya menghilang dari pandangan setelah berbelok di sudut ujung koridor. Dia berjalan ke bangsal dengan bingung, dan ketika dia mendongak, dia melihat Li Qin tampak cemas dan takut. Wajahnya langsung berubah hitam. Suami, memukul. Dia menerima tamparan marah sebagai balasannya. Istrinya menatapnya tak percaya sambil menangkupkan satu tangan di wajahnya. Ia tidak menyangka suaminya akan memukulnya. Sebelum ia sempat merespons, suaminya menamparkan wajahnya lagi. Tamparan ini lebih keras dari sebelumnya dan membuatnya terbanting ke lemari. Dia kehilangan akal sehatnya karena marah besar. Tanpa peduli dengan orang-orang di sekitarnya, dia mencerca, wanita tak tahu malu, kapan kau akan berhenti bicara omong kosong? Kau pengemis yang meminta uang kepada orang lain. Kenapa aku begitu buta untuk menikahimu? Kau benar-benar aib bagi keluarga Yun. Yun Na bersembunyi dengan ketakutan di salah satu sudut. Aku melakukan ini demi Nana. Istrinya terisak sambil menutupi dahinya yang berdarah. Selanjutnya bab 261 anak itu mirip dia.